Jadi kita berlakukan mereka sebagai pihak kedua yang hadir, bukan sebagai pihak ketiga yang gaib. Makanya dikatakan assalamualaikum kalian, seolah-olah mereka ada di situ. Mendoakan untuk mereka, insya Allah nanti kita akan ketemu. Itu yang kalau saya tambahkan, insya Allah nanti kita akan ketemu di surga. Saya tambahkan, bukan hadis itu, bersama Rasulullah Muhammad SAW. Kenapa saya menambahkan doa itu, Bu? Dan saya ulang, itu bukan hadis tapi tambahan dari saya. Karena saya mikir gini, ini pemahaman saya, ini fikih hadis saya. Kalau ketemu dengan Nabi di mana, Bu? Di surga, nggih? Itu Muhammad Rasulullah, Bu SAW. Kalau Muhammad Subhan ketemunya di mana? Nggak jelas kan surganya, nggih? Makanya saya tambahkan, insya Allah nanti kita ketemu di surga, Pak, bersama dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu tambahan dari saya. Terus menarik juga di ujung hadis tadi itu, Nabi mendoakan, ya Allah, ampunilah untuk penduduk atau penghuni makam Baqi Al-Gharqad itu. Nah, itu didoakan, ya Allah, ampunilah untuk penduduk Baqi Al-Gharqad. Makanya ketika kita ziarah kubur itu, Bu, ada adabnya di antaranya, Bu. Kalau bisa jangan ambil di posisi kepala. Betul-betul disuruh bersikap seperti orang yang hidup. Terus buat jarak sebagaimana kalau kita ketemu orang dengan jarak, ada jarak, ada sopan santunnya. Jangan duduk di atas kuburan itu. Jadi jangan duduk di atas kuburan. Kalau bawa kursi tidak apa-apa, tapi jangan di atas kuburan persis. Kalau di sini mungkin tertib, Bu, ya. Kalau di kampung berantakan kuburannya. Susah juga kadang itu. Tapi sebisa-bisanya jangan duduk di atas kuburan. Saya pilih biasanya kalau nggak jongkok atau duduk di tanah kalau pas nggak ada kuburannya. Kalau terpaksa saking kejunya ngadeg. Ya karena ada larangan duduk di atas kuburan. Saya lihat kemarin di IG itu ada anaknya mantan presiden ziarah kubur, duduk di atas satu kuburan, di pinggirannya kuburannya itu. Ya mudah-mudahan sih nggak dihitung duduk di atas kuburan karena di pinggirannya ya. Cuman saya khawatirnya masuk dalam larangan itu juga gitu maksudnya. Itu seperti itu. Pun lanjut. Wa an Buraidah radhiyallahu an, dan diceritakan dari Buraidah radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, karena ada siapa nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yu'allimuhum, mengajari mereka, idza kharaju, apabila mereka keluar, ilal maqabir, ke kuburan, ayaqulan, dalam mengucapkan siapa qailuhum, orang yang berkata di antara mereka, assalamu alaikum ahlad diyar, semoga keselamatan atas kalian wahai penduduk kampung kuburan ini, maksudnya minal muslimin, dari kalangan orang beriman dan orang-orang Islam. Wa inna, dan sungguhnya kami insyaallah jika Allah berkehendak, bikum, dan kalian, lahikun, akan ketemu. As'alullah lana wa lakumul afiyah, aku mohon kepada Allah untuk kami dan kalian al afiyah, keselamatan atau pemaafan. Rawahu Muslimun, hadisnya riwayat Muslim. Jadi orang mati di kuburan diperlakukan seperti orang kedua yang masih hidup, gitu ya. Wa an Ibnu Abbas, dan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu maqala, beliau berkata, marra, lewat siapa nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketemu dengan satu kubur, dengan beberapa kuburan di Madinah, di kota Madinah, faqbala, maka beliau menghadap alaihim, atas mereka, biwajhi, dengan wajah mereka, faqala, dan maka beliau bersabda, assalamu alaikum ya ahlal kubur, semoga keselamatan atas kalian wahai ahli kubur, yaghfirullahu lana wa lakum, semoga Allah ampuni untuk kami dan kalian. Wa antum salafuna wa nahnu bil asar, kalian telah mendahului kami dan kami akan nyusul. Rawahu at-Tirmidzi, hadis at-Tirmidzi. Wa qala hadis hasan, dan beliau berkata ini hadisnya hadis hasan. Bicara dengan orang yang sudah mati di kuburan itu bukan takhayul, bukan hurafat. Enggak syirik juga kalau ngobrol. Nabi melakukan hal itu. Dalam hadis Bukhari diantaranya, pernah Nabi itu ke Badar, Bu, nyapa Abu Jahal CS.
yang sudah mati di Badar. Kata Nabi Aukamakal, bagaimana? Apakah kalian mendapati apa yang Allah janjikan pada kalian? Kata Sayyidina Umar radhiyallahu an, emang mereka bisa dengar ya Rasulullah? Nabi menjawab, bahkan penglihatan dan pendengaran mereka lebih tajam daripada kalian. Hanya saja mereka nggak bisa jawab. Kalau orang kafir nggak bisa jawab karena menderita. Orang beriman dijawab. Hadisnya ada yang mendhaifkan memang, tapi yang mensahihkan adalah Abu Muhammad Abdul Haq. Dalam kitab At-Tadhkir Imam Al-Qurtubi itu disahihkan. Nah, jadi jangan dikira mereka tidak mendengar. Makanya kalau kita mengucap salam, salam kita dijawab insya Allah. Itu seperti itu. Dan Nabi tidak mungkin mengajarkan sesuatu hal yang sia-sia. Ketika kalau ibu baca dalam Tarikh Ibnu Hisham rahimahullah, ketika ibu baca di situ pas bab tentang Fathu Mekah. Ketika seluruh para sahabat pulang ke rumahnya masing-masing, itu kecuali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau enggak pulang ke dalam beliau. Beliau bilang kepada orang-orang Ansar, buatkan saya kemah di makam Khadijah di Ma'lah. Nabi membuat kemah di makamnya Siti Khadijah radhiyallahu anha. Hampir setiap saat di mana Nabi di situ, beliau bicara dengan Siti Khadijah kayak orang ngobrol aja. Sadaqti ya Khadijah, kamu benar wahai Khadijah. Kamu dulu ngomong gini, sekarang ternyata begini, benar gini. Nah, itu bukan takhayul, bukan hurafat, karena Nabi mengajarkan, Nabi juga mencontohkan. Wallahu a'lam bishawab. Makanya kalau kita ziarah kubur, salam umum dulu. Assalamualaikum ya ahli diyar minal muslimin, sallallahu alaihi wa inna insyaallah bikum lahikuna. Kalau saya tambah fil jannati ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu pertama dari saya aja. Kemudian nanti ziarah ke orang tua kita, assalamualaikum Pak, assalamualaikum Bu. Lebih tepatnya sih assalamualaikum Pak, assalamualaikum Bu gitu. Enggak hafal bahasa Arab teorinya ya assalamualaikum Pak, assalamualaikum Bu. Mugi panjenengan dijembaraken kubur nggih. Mudah-mudahan kubur jenengan raudhah miriyadil jannah. Semoga kubur Bapak seperti taman-taman surga, gitu aja, kayak orang ngobrol aja. Dan saya ulang, itu bukan takhayul, itu bukan khurafat, itu sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Memperlakukan orang yang sudah meninggal di kuburan sebagai pihak kedua yang hadir. Nah, saya mau cerita dikit tambahan. Dalam kitab At-Tadhkir Imam Al-Qurtubi diceritakan ada seorang ulama yang punya kebiasaan dalam perjalanan safar dakwahnya mungkin, yaitu selalu melewati satu kuburan yang setiap hari lewat situ beliau mengucap salam sama ahli kubur di situ. Suatu saat atau hari itu beliau tidak mengucapkan salam ke ahli kubur itu. Bisa karena lupa atau rutenya lagi nggak lewat kuburan itu. Rupanya beliau menjaga keistiqomahan. Maka beliau mengucapkan salam ke ahli kubur itu dari rumahnya. Assalamualaikum ahli kubur, mana gitu ya. Dan seterusnya itu. Malamnya beliau mimpi. Kata ahli kuburnya mengatakan dalam mimpi itu, ada dalam At-Tadhkir Imam Al-Qurtubi, kata ahli kuburnya, wahai fulan, wahai syekh, ketika Anda melewati kuburan kami dan Anda mengucapkan salam kepada kami menerima salam Anda. Tapi ketika Anda mengucapkan salam dari rumah, enggak sampai kepada kami itu. Ya, karena enggak berhadapan gitu. Karena mukhatabnya itu enggak berhadapan. Jadi makanya kalau kita di rumah doanya Allahumma ighfir lahum warhamhum, menggunakan mereka. Nah, ibu mungkin bertanya lagi, kalau di kuburan Nabi mengatakan kalian, kalau salat jenazah kenapa pakai mereka atau dia gitu? Ibu kalau ziarah kubur, kalau salat jenazah kan Allahumma ighfir lahu warhamhu, pakai dia. Padahal jenazah di depan kita, tapi kenapa redaksinya semoga Allah ampuni dia, maafkan dia, bla bla. Ibu kalau baca hadis sahih riwayat Ahmad, Abu Daud, Ibnu Majah, Tisah Sahih dan semua jalur periwayatan Imam Al-Qurtubi, ketika orang itu baru cabut nyawanya, ruhnya sedang dalam perjalanan ke langit. Jadi nggak ada di situ ruhnya itu. Makanya kita pakai dia. Pas salat jenazah itu dia gitu. Sampai sunnah nabinya begitu. Nah, namun ketika ziarah kubur, sebagaimana yang kita baca dalam hadis itu pula, maka ruhnya orang yang diterima oleh Allah dan diampuni itu dikembalikan ke barzahnya. Makanya kita kalau ziarah kubur, walaupun kuburan itu bukan barzah,
kubur sama kuburan itu beda ya. Alam kubur sama kuburan itu beda, tapi saling terhubung. Makanya kita disunahkan mengucap seperti halnya kalau dia berada di depan kita sebagai pihak kedua yang hadir. Wallahu a'lam bishawab. Silakan yang mau tanya dulu. Tanya, protes, marah boleh silakan. Nggih, monggo Bu Guru. Nggih. Nggih. Secara muamalah boleh, tidak ada masalah. Jadi ibu minta maaf ngomong ke orang tua gitu kan? Ya Bu, Pak, maafkan saya, mungkin dulu kurang berbakti, bla bla. Boleh silakan. Sebagaimana Nabi ngobrol sama si Khadijah. Bener Khadijah, kamu gini dulu, gini. Boleh, tidak ada masalah. Yang terpenting adalah tetap SOP terkait dengan orang yang sudah meninggal. Kalau kita minta maaf, caranya gimana? Mintakan ampun kepada Allah untuk mereka. Nah, caranya gitu Bu ya. Mintakan ampun kepada Allah untuk mereka. Jadi jangan cuma ngomong minta maaf saja ke orang tua, tapi mintakan ampun kepada Allah untuk orang tua kita. Wallahu a'lam bishawab. Jadi lebih yang kubur itu berarti lebih mendekat kalau kita datang langsung dibandingkan Betul. jauh gitu ya. Betul. Jadi dihitung dari manapun, mendoakan dari rumah dengan ziarah itu beda. Jadi walaupun secara umum sama sampai insya Allah. Cuman saya ulang tadi, kalau kita ziarah itu beda. Ada kesunahan tersendiri. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi yang lain? Jelas semua atau tidak jelas semua? Cukup nggih? Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kajian kita bisa bermanfaat, mubarakah fid dini wa dunya wal akhirah untuk kita, keluarga kita dan seluruh umat Islam semuanya, dan mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang sukses dunia akhirat, selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat, dan dipermudah urusan kita oleh Allah fid dini wa dunya wal akhirah. Semoga Allah limpahkan hidayah selalu untuk kita, semoga Allah tingkatkan selalu hidayah untuk kita, dan semoga Allah berikan hidayah untuk siapapun yang melihat kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wasallam. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.